Listener 92,9 FM Mix Radio, selamat siang kembali. Arin ingin sapa untuk Anda, terutama bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung di 92,9 FM Mix Radio melalui gelombang FM maupun melalui streamingnya Mix Radio ya di s.id/mixradio Cimahi. Selamat siang, seperti yang sudah Arin informasikan sebelumnya, di hari ini, di siang ini juga kita akan kembali berbincang tentang sesuatu yang kali ini memang ini udah masanya ya, karena menjelang bulan Februari di 2024 kita akan menjelang pemilihan umum di Indonesia, dan siang hari ini kita akan berbincang mengenai lembaga penyiaran dan siaran pemilu. Oke, dan untuk itu di siang hari ini juga kita sudah kedatangan para narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Bapak Haji Arif Hamid Rahman sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, kesekian kalinya ya hadir di studio ya. Alhamdulillah bisa hadir kembali di sini ya. Dan kemudian juga ada Bapak Dr. Adiana Slamet, SIP MSI sebagai Ketua KPID Jawa Barat. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya. Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kabarnya sehat? Alhamdulillah harus sehat ya. Semangat ya menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Ada liburnya nggak Pak KPID? Ada. Ada ya. Kita tetap pakai itu ya, tanggal pemerintah ya. Ngikutin ya Pak. Nah kemudian juga untuk kesekian kalinya juga Pak Roni Tabroni SOS MSI sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat. Selamat siang Bapak. Selamat siang Teh. Assalamualaikum. Kumaha damang Pak? Alhamdulillah. Iya. Hatur nuhun sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini ya, dan berbincang kembali, membuka wawasan juga untuk para good listeners di manapun berada ya, karena kita melalui gelombang FM dan juga melalui streaming ya. Nah kita langsung saja berbincang ya Pak ya, karena seperti kita tahu bulan November, mulai bulan November hingga menjelang bulan Februari ya 2024 ini merupakan bulan-bulan yang cukup hangat gitu ya di dunia riuh. Tidak cuma di dunia perpolitikan saja, tapi ternyata di bidang-bidang lain juga ikut terdampak gitu ya. Nah terutama karena seperti kita tahu di bulan Februari ini Indonesia akan melaksanakan pemilu. Kemudian juga radio nih sebagai salah satu lembaga penyiaran ya Pak. Nah ini juga punya peran penting menjelang pemilu ini. Nah mungkin bisa dijelaskan dari KPID sendiri ya, dari Komite Penyiaran Indonesia Jawa Barat sebagai lembaga negara independen dong ya Pak. Ya. Nah ini bagaimana menyikapi kondisi perpolitikan dan juga di lembaga penyiaran ini sendiri di Indonesia? Ya, terima kasih Teh, mohon izin Pak Arif. Ini good listeners ya, bisa bersilaturahim lagi ya. Alhamdulillah. Tentunya pemilu ini kan kita harus sambut ya dengan kegembiraan ya Teh ya. Nah menyambut pemilu dengan kegembiraan ini gitu ya, salah satunya itu indikasinya gitu ya, bahwa lembaga penyiaran ini jangan jadi ikut pemain. Kan gitu ya. Iya. Nah, memposisikannya jadi gimana? jangan jadi ikut pemain kan gitu ya, karena memang regulasinya ya, kalau kita baca Undang-Undang 32 tahun 2002 gitu ya, P3SPS dan PKPI ya, kita kan mengeluarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ya nomor 4 tahun 2023 gitu ya, bahwa lembaga penyiaran ini harus tidak partisan, harus independen gitu ya,
harus netral, memberikan informasi politik untuk pembangunan demokrasi ya, Iya. di Jawa Barat gitu ya, atau di Indonesia. Nah, sehingga memang kalau kita mencermati bahwa lembaga penyiaran salah satunya itu radio gitu ya, mempunyai kekuatan untuk coba mendorong gitu ya pengetahuan politik masyarakat gitu. Maka fungsi-fungsi itu yang harus coba didorong ya. Saya pikir ya, terlebih misalkan dalam interpretasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya, ya, kami ini mengawasi itu 3 hal. Jadi yang pertama pemberitaan, yang kedua itu masalah penyiaran, yang ketiga itu masalah iklan kampanye pemilihan umum. Gitu ya. 3 hal itu yang kemudian gitu ya, itu amanat Undang-Undang 32 yang berkorelasi atau berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Undang-Undang Pemilu ya, Undang-Undang 7 nomor tahun 2017 itu. Nah, sehingga kami sebagai lembaga negara yang mengurusi kurang lebih 437 lembaga penyiaran ya, baik radio maupun televisi, salah satunya itu mix radio gitu ya. Ya, kami berharap bahwa demokrasi di Jawa Barat gitu ya, itu jangan tercederai oleh lembaga penyiaran yang tadi ya ikut jadi pemain itu. Nah, makanya hari ini gitu kami gitu silaturahim di Mix Radio bersama Pak Haji Arif ya, untuk coba mendorong itu gitu ya, paling tidak di kota Cimahi ini teh. Ya, jadi seperti tadi pesannya katanya ya, untuk para lembaga penyiaran termasuk Mix Radio ya, jangan jadi pemain, kemudian juga mungkin bisa ikut punya posisi gitu ya dalam menjalankan seperti yang 3 tadi ya, pemberitaan, kemudian penyiaran dan juga iklan kampanye yang memang betul-betul netral gitu ya, independen juga. Ya, nah kalau melihat hal tersebut, ada nggak sih Pak regulasi atau kebijakan khusus yang mengatur siaran pemilu terutama di radio atau lembaga penyiaran radio dan televisi gitu? Ya, sebenarnya tadi ya, pertanggal 9 November gitu 2023 KPI sudah mengeluarkan PKPI deh, jadi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang pengawasan pemberitaan ya tadi ya, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum gitu ya. Nah, hal-hal yang kemudian diatur tentunya yang pertama tadi ya, bahwa contoh misalkan pemberitaan. Nih, dalam satu segmen program news gitu, itu harus proporsional. Ambil contoh, kalau misalkan Mix Radio ini menayangkan ya, memberitakan capres cawapres, itu harus 3-3-nya gitu ya. Kalau Mix Radio pengen coba memunculkan misalkan ya partai politik gitu ya, paling tidak 18 partai politik ini sudah dihubungi semua gitu ya, itu kan harus proporsional ya, seimbang misalkan ya. Jadi jangan sampai kemudian penonjolan yang kemudian ya dilakukan oleh lembaga penyiaran itu hanya ke salah satu paslon gitu ya, atau salah satu partai politik gitu ya. Nggak boleh pilih kasih ya. Ya, betul. Masalah penyiaran misalkan ya, ada kami per bulan Agustus September itu Teh Erin ya, kami sudah mengirimkan rekomendasi sanksi kepada televisi induk jaringan, sistem siaran induk jaringan ya yang ada di Jakarta gitu. Karena bagi kami televisi itu diindikasikan melanggar karena blocking time. Oh iya, nah itu yang nggak boleh ya, blocking time terutama. Jadi September 2023. Karena kan penetapan peserta pemilu itu kan Desember ya, 2022 kan gitu ya, berarti partai-partai itu sudah ya diketok
oleh penyelenggara pemilu sebagai peserta pemilu. Nah itu ya salah satunya. Lalu kampanye misalkan ya di media cetak dan elektronik kapan sih bolehnya gitu ya? Tadi kita berbincang-bincang bahwa regulasi yang ada baik itu PKPI maupun PKPU itu menghendaki bahwa kampanye ya di lembaga penyiaran baik di radio maupun di televisi itu per tanggal 21 ya Januari sampai tanggal 10 Februari. Ya. Satu lembaga penyiaran misalkan radio itu 10 spot gitu ya. 10 spot itu untuk siapa? Untuk partai. Ya. Jadi 10 spot dengan durasi 60 detik. Jadi bukan caleg nih Teh Awas. Untuk jadi, partai. Partai ya. Jadi kan 18 partai politik. Jadi kalau 18 partai politik ini ngiklan di Mix Radio, ya 10 kali 18 kan kayak gitu ya. Nah terserah partai itu mau mendistribusikan ke caleg siapa. Gitu. Tapi non ILM ya, maksudnya non ILM dari KPU gitu ya, non ILM. Di luar ya, di luar ILM. Iya betul. Nah hal itu yang kemudian misalkan diatur gitu ya secara rinci di PKPI, termasuk misalkan masa tenang, termasuk misalkan hasil quick count gitu ya, itu diatur semua deh. Iya. Nah itu juga mungkin nanti berlanjut setelah masa pemilunya, kemudian juga ada penghitungan suara, ada quick count dan itu diinformasikannya juga udah diatur melalui. Jadi kalau quick count itu 2 jam setelah proses pemilihan, bukan penghitungan ya. Pemilihan selesai. Ya. Jadi misalkan pemilihan itu selesai jam 13.00. Berarti quick count itu boleh ditayangkan di lembaga penyiaran baik televisi maupun radio itu jam 3.15 ya. Jam 15 karena selangnya itu harus 2 jam setelah pemilihan selesai. Seperti itu deh. Ya, sudah diatur dengan jelas ya. Betul. Iya. Dan melalui regulasi maupun kebijakan dan juga yang diterapkan untuk lembaga-lembaga penyiaran tersebut. Sebenarnya kalau untuk siaran pemilu sendiri di lembaga penyiaran itu tujuannya bagaimana untuk menciptakan apa ya? Jadi kan gini ya Teh ya, mau dibolak-balik gimana pun gitu ya, lembaga penyiaran ini punya posisi strategis gitu ya. Betul. Untuk coba mendistribusikan informasi politik dalam pembangunan demokrasi bahasanya. Nah salah satu pembangunan demokrasi itu bahwa bagaimana masyarakat gitu ya paham terhadap permasalahan-permasalahan politik. Ya tahu misalkan nyoblos itu ya harus tahu visi misinya kan gitu ya. Nah distribusi informasi itu yang dibutuhkan ya dan harus dilakukan oleh lembaga penyiaran gitu ya, sehingga lembaga penyiaran ini menjadi motor demokrasi yang kemudian bisa coba memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah untungnya deh gitu ya di Jawa Barat ini firm, solid. Ini solid betul ya. Jadi kalau ngomong KPID itu pasti ada komisi 1. Bidang pemerintahan ya. Pemerintahan, komunikasi, kan hukum. Iya betul, hukum. Salah satunya Pak Haji Arief nih yang selalu mengawal KPI Jawa Barat ya. Jadi hatur nuhun Pak Haji Arief. Lalu ada Diskominfo. Clear, kita berpegangan tangan tuh untuk mengawal ini. Karena KPI Jawa Barat ini untuk melakukan menggaungkan bahwa demokrasi di Jawa Barat ini harus bermartabat itu dari tahun 2022 deh. Dari Desember 2021 tahun ke belakang sampai hari ini gitu. Nah soliditas itu yang kemudian misalkan yang kita harapkan gitu ya. Jadi kita harus jaga semuanya kan kayak gitu ya. Pendewasaan pemilu itu adalah bagian pendewasaan demokrasi. Salah satunya itu adalah lembaga penyiaran sebagai pilar keempat demokrasi kan kayak gitu ya.
Nah, ini yang kemudian harus memposisikan yang lembaga penyiaran memposisikan seperti itu. Iya. Nah, alhamdulillah katanya solid Ya, di Jawa solid. Barat ya. Boleh Solid, saya betul. berpindah ke Pak Haji Arief ya. Nah, kalau dari sisi DPRD sendiri, terutama di Komisi 1 ya, bidang pemerintahan. Nah, ini apa yang sudah dilakukan untuk mendampingi, katanya tadi bersama-sama dengan KPID dan juga Kominfo ya, untuk bisa menyelenggarakan atau mengawasi dan juga membersamai lembaga-lembaga penyiaran ini biar bisa melakukan siaran pemilu yang memang dikehendaki gitu, diinginkan. Baik, Ya. terima kasih ya. Jadi memang secara regulasi itu udah jelas, ya. Kita pun juga tetap harus mendorong juga kawan-kawan kita yang ada di KPID supaya terus bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ya. Ada batasan-batasan di mana salah satunya independen. Ya. Jujur, kedekatan saya dengan Pak Adi dan kawan-kawan lain dekat. Tapi ketika nilai profesional ini harus ada, ya kita harus terpisah, gitu kan? Ya, ini yang memang harus dilakukan, menjadikan sebuah contoh tentunya nanti untuk masyarakat sendiri. Nah, yang kedua, sebetulnya saya terima kasih nih Teh. Berarti dulu pernah saya diundang ke sini bicara masalah COVID ya. Nah, bagaimana pandemi, bagaimana pemerintah memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap masyarakat. Dan sekarang pun juga sebetulnya di era hari ini saya berterima kasih juga diberi kesempatan untuk bersosialisasi tentang bagaimana Jawa Barat hari ini harus nanti di tanggal 14 Februari 2024 itu mencoblos dengan senang dan gembira. Ya. Ada beberapa pengalaman. Saya sebagai salah satu politik praktis gitu ya. Itu ada sebuah ketegangan ketika bicara 2019. Karena yang namanya presiden efek itu tetap berlaku sampai ke bawah gitu. Dan kalau lihat hari ini sebetulnya Jawa Barat akan lebih cenderung lebih nyaman menurut saya dengan 3 paslon ini. Nah, gitu ya. Walaupun memang ya hal-hal yang ini pasti terjadi lah, tapi setidaknya riak ini di masyarakat yang saya temukan kasus-kasusnya itu lebih jauh ketakutan kita itu di 2019 sebetulnya. Oh gitu. Ya. Nah, karena dua kubu ya. Nah, kalau sekarang lebih cenderung ini. Nah, kesempatan inilah menurut saya ini seharusnya ada salah satu tugas KPU ya, tentu nanti didampingi oleh KPID sendiri, bagaimana kita menciptakan partisipasi pemerintah untuk masyarakat itu untuk bisa mencoblos. Sebetulnya kesempatan kita itu adalah di sini ya. Artinya ketika kita sebagai penyelenggara, sebagai pendamping penyelenggara, termasuk radio sendiri, kenapa tidak dijadikan sebuah manfaat juga untuk mengajak masyarakat, ya, tentu untuk berpartisipasi. Partisipasi politik. Tentu di sini pun juga kita harus menjelaskan pentingnya politik. Mereka akan menentukan langkah kehidupan bernegara kita tuh mau kemana. Nah, ini yang memang harus menjadikan kesempatan buat kita semua itu untuk mengajak masyarakat itu berpartisipasi. Nah, yang memang kalau misalkan kalau kita lihat diskusi ringannya dengan ibu-ibu, itu tidak lepas dari urusan sembako. Beras mahal, minyak. Yang kayak gitu-gitu udah aman kayaknya. Makanya disinilah butuh kita bagaimana pencerdasan terhadap masyarakat. Terkadang kalau kita lihat kemarin misalkan terjadinya debat capres dengan bahasa-bahasa seperti itu, saya pikir masyarakat itu susah untuk mencerna. Nggak semua kalangan. Tidak semua kalangan. Nah, tugas kita lah di sini justru untuk menerjemahkan. Kita dengan bahasa yang lebih ringan. Nah, maksudnya gini, dengan 3 calon ini semuanya itu pasti menginginkan Indonesia itu lebih baik. Ya. Tinggal bagaimana cara kita menilai dari hal yang sisi yang lainnya. Nah, maksud saya gini, pengalaman saya hampir rata-rata bisa dikatakan 50% efektif untuk mengajak partisipasi masyarakat adalah calon legislatifnya. Kenapa? Karena mereka turun ke lapangan. Ya. Nah, tapi setidaknya KPU pun juga memang ada kewajiban, tentu didamping oleh KPID-nya, gitu kan. Nah,
terbantu sebetulnya oleh para caleg-caleg itu sendiri, karena caleg-caleg langsung terjun ke lapangan. Nah, tugas kita di sini ketika sebagai penyiaran gitu kan, yang paling susah menurut saya ketika ada ya di sosial media ya, yang sifatnya meme atau yang lain-lain. Ini kan gitu ya? hoax gitu. Nah, ini kita belum punya apa ya, ramuannya harus seperti apa nih? Penangkalnya gitu ya? Apa ya? Instrumennya gitu kan. Kenapa? Karena memang kalaupun kita misalkan punya hak untuk ngeblok misalkan, gitu. ternyata kan kita nggak ada. Tidak itu bisa, adanya di pusat. Ya, nah, ini tentu ada salah satu regulasi yang memang harusnya di pusat pun juga memberikan kewenangan penuh. Iya. Kenapa? Karena kasus itu kan bukan selalu di Jakarta. Iya, betul. Kasus itu kan ada di Jawa Barat. Justru iya di daerah-daerah ya. Kita juga misalkan ada seseorang mengundah yang sifatnya misalkan hoax, ya. Terus kita tangkap. Iya. Hak kita apa? Tidak bisa ngapa-ngapain. Iya. Atau misalkan tadi sifatnya harusnya delik aduan. Iya. Ya, orang yang merasakan ini yang harus mengadu. Iya. Artinya KPID sendiri pun juga posisinya apa kalau begitu? Iya. Nah, ini ada regulasi ke depan itu memang harus dilengkapi lah setidaknya bahwa KPID di Jawa Barat itu diberi kewenangan lagi nantinya. Sehingga ya kita juga diskusi seolah-olah harus gimana nih ketika ada gambar-gambar atau share yang sifatnya hoax. Nah, ini pun juga harus menjadikan perhatian kita. Kasiannya masyarakat ketika muncul itu penggiringan itu kan bagian dari penggiringan opini. Iya, betul. Ini bahayanya. Ya, masyarakat itu kan ya punten ya, tidak selamanya tiap hari bertemu dengan orang politik. Ketika bertanya begini, oh baru gitu kan. Kan tidak selamanya tiap hari seperti itu. Ya, dan itu ada keterbatasan. Nah, salah satunya ini penyiaran ini pun juga bisa memberikan sebuah kecerdasan juga, ya, edukasi terhadap masyarakat. Kita manfaatkan yang ada di sini. Itu mungkin sementara. Dari bidang di Komisi 1 ya, DPRD Jawa Barat itu jadi ada keinginan juga untuk lebih memperkuat mungkin posisi KPID sendiri apabila menemukan hal-hal seperti itu ya, tadi ada munculnya hoax dan sebagainya. Betul. Nah, saya ingin sedikit bertanya juga terutama di bidang kelembagaan KPID Jawa Barat nih ya, di bawahnya Pak Roni nih, apa yang sudah dilakukan oleh KPID Jawa Barat untuk mendukung atau mendukung terjadinya siaran pemilu yang seperti yang diinginkan. Tapi punten Pak Roni, kita harus jeda dulu sejenak ya. Kita simak dulu yang satu ini. Oke, good listeners, dan jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan kita masih mengenai lembaga penyiaran dan juga siaran pemilu. Dan masih ada Pak Adiana Slamet, kemudian juga Pak Haji Arif Hamid dan juga Pak Roni Tabroni yang di siang hari ini juga masih akan membuka kembali wawasan Anda, good listeners, terutama dalam hal lembaga penyiaran dan juga siaran pemilu. Tadi ada sempat tertunda ya pertanyaan mengenai apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan, sudah dilaksanakan oleh KPID Jawa Barat terutama dalam bidang kelembagaan. Nah, saya suka terngiang-ngiang gitu ya, Pak Adiana sempat bilang katanya KPID Jawa Barat ini menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Jadi kayaknya keinget aja gitu ya. Nah, Pak Roni boleh dijelaskan KPID Jawa Barat sudah melakukan kemudian sudah menyelenggarakan apa sih dalam rangka hal tersebut ya, tadi siaran pemilu dan juga menjaga lembaga-lembaga penyiaran tetap di tracknya gitu ya, di masa ini. Ya, silakan. Turnuhun teh. Jadi sejak awal kita menyadari kalau KPID ini personilnya memang sangat terbatas ya. Sedangkan kita harus memastikan ya
radio dan televisi di Jawa Barat yang jumlahnya terbanyak di Indonesia. Oh, itu terbanyak ya? Terbanyak. 400 tadi. 437. Jadi itu terbanyak di Indonesia. Sedangkan personil kita sama dengan personil KPID Papua misalkan yang gitu ya. lembaga penyiarannya hanya belasan gitu. Mungkin TV-nya nggak tahu ada nggak tahu Iya, enggak yang iya. lokalnya gitu ya. Sementara ini yang diurusnya banyak Ini gitu ya. diurusnya banyak banget, Iya. 27 kota kabupaten gitu ya, yang jiwanya capai hampir 50 juta Iya, gitu ya. iya. Nah, ini kan impossible ya kalau KPID mengcover semuanya Segala. sendirian. Iya, Jadi wah ini jika naonnya Superman ini. Jadi kita ini bukan manusia-manusia super. Oleh karena itu andalan kita dari awal karena menyadari keterbatasan secara kuantiti ini, kita melakukan apa yang disebut dengan program kolaborasi. Ya. Jadi semua pihak dirangkul oleh KPID untuk memastikan penguatan kelembagaan KPID dalam menjalankan tugas dan fungsi kita. Ya. Gitu ya, baik dalam itu pengawasan, kemudian dalam melakukan edukasi kepada masyarakat, Ya. termasuk juga tadi memastikan mata dan telinga masyarakat Jawa Barat ini sehat gitu ya. Terjaga. Nah, oleh karena itu kita melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk yang terbaru kaitan dengan kepemiluan. Kita juga menggandeng KPU dan Iya. dan Bawaslu gitu ya. Dan itu inisiasi KPID gitu yang seharusnya kan kita menjadi bagian dari program mereka, tapi kita yang menyelenggarakan FGD-nya, kita juga yang menyodorkan MOU-nya, bahkan kita yang menginisiasi untuk mendeklarasikannya. Hebat Bahkan tuh, Pak, berarti. KPID mengundang gubernurnya, KPID mengundang semua partai politiknya yang ada di Jawa Barat. Untuk apa? Kita walaupun saat itu belum memulai masa kampanye, kita menyadari bahwa masa-masa nuansa politik itu sudah mulai hangat sebelum waktu kampanye dimulai gitu ya. Oleh karena itu kita ingin sejak dini mengajak semua pihak, ayo kita pastikan bahwa kepemilu ini berjalan dengan baik, dan semua lembaga penyiaran itu juga menambah kegembiraan ya di masa-masa pemilu ini, sehingga bukan menjadi ketegangan ya, seperti yang tadi muncul Pak bukan Ahmad ketegangan bilang. gitu ya. Iya. Nah, jadi kita sebenarnya menggandeng semua itu, termasuk edukasi di masyarakat, di lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Iya. Nah, dalam rangka itu maka sungguhnya KPID berada di tengah-tengah lembaga penyiaran Jawa Barat yang kita tidak sendirian. Ya, apalagi kalau misalkan tadi bicara DPRD, kita bicara tentang pemerintah daerah, itu mah sudah otomatis ya Teh. Oleh karena itu ketika terakhir kita mendapatkan apresiasi dari KPI pusat sebagai KPID kolaboratif gitu ya, bagi kami sebenarnya tidak terlalu kaget, karena kami sudah melakukan sejak awal sudah gitu ya. Jadi itu kan bukan kita yang minta ya, berarti ternyata orang lain, KPI pusat pun melihat bahwa kita memang melakukan itu gitu dan ya. mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan itu gitu ya, termasuk tadi Teh untuk melakukan pengawasan. Kita juga tidak mungkin lah itu ya, sebanyak apa sih pengawas kita, alat-alat kita dan lain sebagainya. Maka kita juga menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk melakukan partisipasi. Jadi bersama-sama ya? Dengan masyarakat, supaya mereka juga aktif ya, pendengar iya, penonton iya, tapi juga kritis untuk memastikan tadi konten-kontennya baik, sehat, dan tidak mengandung hal-hal yang meresahkan gitu ya. Iya, betul. Nah, begitu, alhamdulillah ya gitu ya, dengan berbagai mungkin keterbatasan dari sisi jumlah personel dan sebagainya, justru KPID Jawa Barat malah jadi inisiator gitu ya, dari kegiatan-kegiatan yang melibatkan pimpinan daerah bahkan gitu ya, gubernur dan sebagainya. Nah, kalau mengenai saat ini nih ya, konten kan kampanye udah dimulai ya,
sudah sosialisasi kampanye. kampanye. Tatap muka, ya. Oh iya, kampanye tatap muka sudah dimulai. Kemudian juga mungkin ada konten-konten kampanye yang sudah mulai dimuat di media sosial yang sudah tersebar secara masif gitu ya. Nah, ini bagaimana tanggapannya Pak Adiana? Jadi kemarin ya Teh, kami mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami lakukan kan selama 1 tahun ya. Di kaleidoskop penyiaran di depan kawan-kawan lembaga penyiaran ya, asosiasi termasuk jurnalis ya. Nah kami merekap ya ini pelanggaran gitu ya, yang kemudian urutan kelima itu ada 11 pelanggaran itu melanggar SPS pasal 50 dan pasal 71. Oh iya. Ya itu mengenai pemilu tadi ya. Ada 11 pelanggaran gitu ya. Karena memang belum waktunya gitu ya untuk coba melakukan kampanye di media cetak dan elektronik tadi kan ya, tanggal 21 Januari sampai 10 Februari gitu ya. Nah makanya kita coba melihat pada aspek itu ya. Kami bulan September ya, Kang Roni ya, rilis hasil riset itu September. Akhir Agustus Teh. Jadi kami bekerja sama dengan Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Komunikasi ya, Universitas Pajajaran untuk meneliti gitu ya tentang konstruksi berpikir masyarakat Jawa Barat terhadap lembaga penyiaran. Dan ini menjadi catatan penting gitu ya bagi kami gitu, bahwa masyarakat berpikir lembaga penyiaran ini banyak didanai oleh peserta pemilu. Ya, lebih dari 50%. Nah, ini hasil riset ya. Hasil penelitian. Sedangkan itu boleh nggak boleh. Gitu ya. Menurut aturan kan nggak boleh ya. Kalau toh memang boleh, diperbolehkan itu selama 21 hari itu. Yang ini ya. Dan itu adalah partai politik. Satu itu. Kedua, masyarakat juga berpikir bahwa bahasa kampusnya itu ada relasi kuasa antara pemilik lembaga penyiaran dengan partai politik tertentu. Iya. Begitu. Jadi ini yang menjadi catatan nih gitu ya bagi kami, karena itu hasil penelitian gitu ya. Jadi kami satu sisi senang gitu ya bahwa masyarakat sudah melek terhadap peduli gitu ya, care gitu ya terhadap permasalahan-permasalahan penyiaran, tapi satu sisi juga ini warning buat kita semua, termasuk buat kami ya, KPI Jawa Barat gitu ya. Ternyata. Ini catatan nih catatan penting ya saya pikir ya dalam menjelang 14 Februari 2024 ini gitu. Nah, sementara kalau dari sisi pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama dari DPRD ya, kalau melihat dari itu hasil riset misalnya, kemudian juga dari laporan-laporan yang selama ini masuk mungkin ya ke DPRD, itu banyakkah terjadi pelanggaran atau sampai saat ini bagaimana kondisi lembaga penyiaran di Jawa Barat terutama ya? Ya, baik. Jadi prinsipnya Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat itu apresiasi terhadap KPID hari ini ya. Karena memang salah satu tugas kami adalah pengawasan tentunya di sini. Kita merasa terbantu dengan kehadirannya KPID hari ini, khususnya di bidang penyiaran ya. Karena memang kalaupun kita tentu ketika tidak ada KPID sendiri, kami agak susah kerepotan lah ya. Dengan tugas kami yang lain-lain, kami pun harus istilahnya mengawasi tentang penyiaran ini sendiri. Tentu hal ini Komisi 1 apresiasi terhadap kawan-kawan KPID yang cukup luar biasa, tentu dengan tadi juga inovasi-inovasinya gitu kan, dan ini cukup luar biasa ya. Nah, bicara masalah tadi pelanggaran dan pelanggaran tersebut ya, memang kami pun juga selalu mendiskusikan. Dalam hal ini pun juga tetap
ada tugasnya juga dari KPD sendiri. Salah satunya memang melaporkannya ke pusat. Nah ini yang memang tadi kembali kita tidak punya konstruksinya gitu kan, untuk hal-hal yang sifatnya anggap aja lah kalau bahasa kearifan lokal di Jawa Barat misalkan. Nah ini kan lebih cenderung kita lebih banyak berbuat sebetulnya. Jadi kalau bahasa polisi ya kita tuh bukan polisi. Kalau polisi menjelaskan bisa nangkap, bisa menindak gitu. Nah ini memang tentu bukan berarti tidak bermanfaat, tidak. Tapi justru ini kehadiran KPID ini sendiri ini melindungi. Melindungi tentu dari keseluruhan aspek-aspek yang sudah ditentukan regulasinya, khususnya untuk di penyiaran ini sendiri. Nah ini untuk mengingatkan, ya mungkin kenapa ada seperti ini, mungkin saja ada penyiaran radio juga yang ya melenceng gitu kan, yang hal-hal lain atau di luar yang memang sudah ada di ketetapan di undang-undang kan gitulah. Nah itu mungkin. Nah mungkin yang lebih ditekankan seperti tadi ya, kalau sudah menemukan pelanggaran terus bisa apa gitu mungkin dari pihak DPRD begitu ya. Tapi sudah banyak sangat-sangat banyak terbantu dengan riset-riset kemudian yang tindakan-tindakan aktif lainnya yang dilakukan oleh KPID ya. Oke, dan good listeners, kita masih akan lanjut perbincangan kita masih mengenai lembaga penyiaran dan siaran pemilu, dan sepertinya kita harus jeda lagi dan kita nikmati dulu satu sajian berikut. Jangan kemana-mana. Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio. Kita sudah sampai di sesi terakhir perbincangan kita masih mengenai lembaga penyiaran dan juga siaran pemilu. Dan masih ada Pak Adiana Slamet, kemudian Pak Haji Arif Hamid Rahman, dan juga Pak Roni Tabroni di sini ya, di studionya Mix Radio. Dan untuk Anda good listeners yang tadi sempat ada pertanyaan juga, tapi sudah sedikitnya terjawab ya oleh keterangan dari Pak Adiana. Nah, ini sebagai pertanyaan di sesi terakhir nih ya untuk Pak Roni kayaknya boleh ya Pak. Nah, ini kalau lihat dari bidang kelembagaan ya di KPID Jawa Barat, untuk lembaga penyiaran sendiri ini ada nggak sih Pak mungkin yang bisa disebut sebagai apa ya, rambu-rambu mungkin ya, pedoman siaran pemilu agar sepertinya tidak melenceng, kemudian juga justru mendukung siaran pemilu yang damai, berkualitas gitu ya, dan proporsional seperti tadi kata Pak Adiana. Gimana Pak? Ada nggak aturan-aturan khusus atau rambu-rambu deh misalnya? Ya, jadi yang paling spesifik kaitan dengan lembaga penyiaran pada saat pemilu tadi sampaikan Pak Ketua, itu PKPI nomor 4 2023. Jadi mengatur apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, sikapnya harus seperti apa, positioning lembaga penyiaran seperti apa. Jadi secara umum sebenarnya kita juga mendapatkan kepastian sebenarnya lembaga penyiaran pada saat pemilu itu ada di mana. Jadi PKPI itu memposisikan lembaga penyiaran memang ada di atas semua kepentingan politik gitu ya. Dan itu yang menjadi menjadi penang sebenarnya, masyarakat menjadi lebih tenang karena positioning lembaga penyiaran tadi yang independen gitu ya, yang tidak berpihak gitu ya. Nggak ikut jadi pemain gitu ya. Nah, itu yang membedakan. Tadi ada pertanyaan yang belum dibahas dengan media sosial gitu ya. Dengan media sosial. Kalau misalnya media sosial itu kita membuka medsos apa, akun apa, dia ada di kubu mana kan gitu ya. Nah, kalau lembaga penyiaran itu harus dipastikan dimanapun dia tempatnya, dimanapun dia, berapapun gelombangnya, insya Allah posisinya dia ada di semua kepentingan itu. Jadi dia insya Allah independen semuanya. Jadi kalau misalkan sekarang masyarakat kebingungan pada saat musim kampanye seperti ini, kemudian mereka dapat input dari media sosial yang antah berantah seperti apa gitu ya. Ada juga yang baik tetapi dia ngeblok dan lain sebagainya. Maka sebenarnya yang paling tepat bagaimana mereka mengembalikan informasi yang clear, yang jernih, yang tidak memihak itu ke lembaga penyiaran gitu ya. Jadi positioning itu
diatur dalam regulasi supaya kita tetap termasuk mix juga, ada di semua kepentingan politik dan harus diterima oleh semua gitu. Iya, semua. Nah, walaupun misalkan kita tahu semua lah di Indonesia ini ada beberapa media yang memang dimiliki ya, punyanya. Ya, tapi ketika musim kampanye ini nggak boleh. Nggak boleh ya. Sebenarnya tidak boleh. Harus dikesampingkan. Anda siapapun pemiliknya, Anda itu ketika bersiaran, konten beritanya termasuk iklannya, dia harus memberikan kesempatan yang sama kepada semuanya. Dan disinilah positioning KPID, apalagi KPI yang di pusat yang tadi banyak induk jaringan yang seperti itu, harus sangat sensitif ya, dan memastikan bahwa konten-kontennya tidak memihak dan justru memberikan edukasi pada masyarakat. Iya. Begitu. Nah, jadi posisinya lembaga penyiaran itu dipastikan harus tidak berpihak tadi ya, terutama independen. Nah, sebagai penutup juga mungkin dari pihak DPRD Provinsi Jawa Barat nih ya, apa sih yang diharapkan dari peran masyarakat nih ya sebagai audiens, kalau dari lembaga penyiaran nih masyarakat sebagai audiensnya gitu ya, dalam ikut mungkin berkolaborasi untuk mewujudkan siaran pemilu yang damai gitu di lembaga penyiaran yang ada. Silakan Pak. Harapan besar dari kami tentu masyarakat ikut berpartisipasi dengan cara yang damai, yang bahagia tentunya. Ini yang memang sangat diharapkan. Tidak lupa juga kami pun juga di Komisi 1 mungkin menitipkan ke KPID, tolong manfaatkan ya, bantu pemerintah ya, bagaimana partisipasi ini bisa lebih tinggi lagi. Kalau kita buka data di 2014 itu Jawa Barat itu memang tinggi. Ada di 71,14% partisipasi politik. 2019 itu naik 8% jadi 79,88%. Jadi udah bagus sebetulnya. Nah, hari ini memang tantangan kita sebagai salah satu kontestan ya, berharap ini partisipasi milenial nih, ya, yang tidak bisa diabaikan bahwa mereka itu secara nasional itu ternyata angkanya 46%. Ya, yang ini memang harus tersentuh. Nah, saya berharap juga di samping masyarakat yang mendengarkan radio ini, ayo kita datang ke TPS tentu dengan pilihannya sesuai dengan yang diharapkan, ya. Dan yang keduanya tentu ke KPID. Manfaatkan bahwa penyiar-penyiar radio, televisi dan lain-lain ini menjadikan ajang untuk ajakan juga masyarakat untuk berpartisipasi. Itu aja. Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau dari wakil rakyat nih ya di DPRD Provinsi Jawa Barat itu pesannya begitu. Nah, kita dengar sekarang pesannya Pak Adiana Slamet nih dari KPID, pesannya untuk lembaga-lembaga penyiaran, boleh radio dan televisi gimana nih? Ya, tetaplah memegang regulasi gitu ya, bahwa lembaga penyiaran ini punya kekuatan yang luar biasa gitu untuk mendistribusikan informasi politik ya, demi terciptanya masyarakat yang berpengetahuan gitu ya tentang politik dan pembangunan demokrasi. Dan satu lagi jadi KPID Provinsi Jawa Barat harus mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Haji Arif Hamid Rahman gitu ya, yang dulu 2020 sudah memilih kami. Ya. Jadi Pak Haji Arif ini, jadi kenapa kami mengucapkan terima kasih, karena keberhasilan KPID Provinsi Jawa Barat mendapatkan anugerah ya. KPID kolaboratif dan inovatif itu adalah bagian dari keberhasilan Komisi 1, salah satunya Pak Haji Arif Hamid Rahman ini gitu ya, dalam mendorong kami gitu, memonitor kami, bahkan tidak segan-segan menegur kami gitu ya, untuk lebih baik lagi gitu dalam konteks penyiaran, bahwa Jawa Barat harus menjadi percontohan ya
bagi provinsi-provinsi yang lain. Terima kasih gitu ya. Pak Haji Arif Hamid Rahman. Nah, dengan demikian juga sepertinya kolaborasi antara DPRD, KPID, kemudian juga Kominfo mungkin ya untuk bersama-sama mewujudkan kondisi lembaga penyiaran yang mendukung ya dalam siaran pemilu yang baik tentunya. Terima kasih banyak atas perbincangannya, kemudian juga kehadirannya di studio, dan terima kasih juga untuk Anda good listeners yang sudah menyimak perbincangan kita sedari tadi. Dan untuk kali ini saya Arin Gasmara, kemudian juga ada Rafa dan juga Tania yang membantu kita di hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak narasumber, dan sampai jumpa di perbincangan selanjutnya.